Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini bicara tentang kebijakan preservasi. Jadi, seperti sudah dibahas berkali-kali, salah satu dari tiga pilar preservasi digital adalah masalah organisasi, di mana ini artinya terkait dengan kebijakan. Kebijakan preservasi juga yang kita bahas kali ini juga tidak hanya berkutat pada masalah preservasi digital, tapi ini juga menyangkut dengan kebijakan preservasi konvensional ya. Jadi kita bicara di sini kebijakan preservasi secara umum. Nanti kita akan coba lihat lebih detail lagi sambil mereview preservasi digital yang sudah kita bahas. Oke, kalau bicara preservasi, maka itu artinya harusnya jangka panjang. Nggak mungkin preservasi hanya bicara proyek. Setahun selesai lalu tidak pernah dilakukan lagi. Kebijakan preservasi yang ideal, maka itu harus memiliki waktu yang panjang, jangka yang panjang. Tahun ini dilakukan, 5 tahun lagi mungkin harus diulang, dan seterusnya sampai tidak ada batasnya, sampai koleksinya dianggap tidak lagi punya nilai. Oleh karena itu, kebijakan preservasi jangka panjang itu harus jelas dan mudah dimengerti, karena ini akan digunakan terus sampai batas waktu di mana mungkin organisasi ini sudah tidak ada lagi. Dan karena ini sifatnya jangka panjang, maka berarti kebijakan preservasi itu harus disepakati di tingkat tertinggi. Di tingkat tertinggi dari sebuah organisasi. Kalau lembaganya universitas, maka siapa yang punya universitas? Kalau swasta berarti yayasan harus support. Selain rektor harus mendukung, tingkat keputusannya di rektor. Lalu kemudian juga kalau di negeri, maka rektor harus bisa memutuskan, juga termasuk Dewan Amanat Universitas ya. Oke. Lalu kebijakan preservasi jangka panjang itu isinya apa? Jadi kalau kita bicara jangka panjang, maka di kebijakan preservasi itu harus menjelaskan apa yang dipreservasi, lalu kenapa itu harus dipreservasi, dan berapa lama. Itu 3 hal penting yang harus dijelaskan dalam kebijakan preservasi. Kenapa koleksi buku langka harus dipreservasi misalnya? Yang dipreservasi adalah ya, koleksi buku langka. Koleksi buku langka kapan? Oh, koleksi buku langka yang umurnya di atas 50 tahun. Jadi sudah harus jelas, itu semua mesti dijabarkan dalam kebijakan preservasi. Berapa lama? Berapa lama kita akan menyimpan buku-buku tadi? Koleksi kita tadi. Bukan koleksi ya, aset tadi. Karena kalau aset berarti memang punya nilai, punya harga, punya value. Oke, sekarang kita coba lihat lebih detail lagi. Apa itu kebijakan preservasi yang jelas? Yang pertama, bahwa dia harus menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan dengan sederhana dan jelas, utuh ya, gamblang, hubungan antara misi dari organisasi dengan kegiatan preservasi itu sendiri. Nggak mungkin kegiatan preservasi tidak mendukung misi organisasi. Itu harusnya tergambar jelas dalam kebijakan preservasi. Lalu kebijakan preservasi juga menjelaskan cakupan kegiatan preservasi. Ya, tadi sudah disebutkan dengan cara mengidentifikasi koleksi apa yang akan dipreservasi, ya.
Koleksi-koleksi apa saja kita identifikasi dengan jelas, lalu nilai pentingnya apa, kenapa koleksi tersebut atau aset tersebut mesti dipreservasi, dan lamanya retensinya. Jadi mau berapa lama disimpan, mesti jelas. Menjadi rujukan utama kegiatan kolaborasi preservasi, baik di dalam dan antar organisasi lain, di luar organisasi, eksternal. Jadi kalau ada unit yang misalnya perpustakaan dan kearsipan, mungkin bisa sama-sama melakukan kegiatan kerjasama preservasi, ya. Nah, harusnya kebijakan preservasi kita bisa mendukung kegiatan kolaborasi itu sebagai dasar hukum, ya, dasar kebijakan, dasar pengambilan keputusan atas kegiatan kolaborasi preservasi. Begitu juga kalau tadi di dalam mungkin kerjasama dengan organisasi lain yang terkait, ya, itu juga harus bisa menjadi kebijakan preservasi harus bisa menjadi dasar dari kegiatan kolaborasi. Kebijakan preservasi yang jelas bisa menjelaskan hubungan preservasi dengan manajemen koleksi. Manajemen koleksi di sini berarti akuisisinya gimana, bahwa dari mulai tahapan akuisisi itu sudah ada tahapan preservasi. Hubungannya sudah kelihatan, bukan ujug-ujug tiba-tiba saja ada preservasi, sementara di bagian akuisisi tidak mengidentifikasi apa karya-karya atau koleksi aset apa yang harus dipreservasi. Begitu juga terkait dengan akses, kita melakukan preservasi tapi aksesnya dibebaskan, dibuka begitu saja, itu hal yang mustahil. Mungkin preservasinya nggak akan sukses, ya. Begitu juga dengan keamanan koleksi. Jadi kebijakan preservasi harus menjelaskan apa hubungan preservasi ini dengan manajemen koleksi seperti akuisisi, akses, dan keamanan, security. Dan kebijakan preservasi ini pada prinsipnya itu menunjukkan komitmen jangka panjang organisasi. Kenapa? Karena jangka panjang itu artinya kita akan butuh dana yang terus-menerus, continue, tidak hanya bersifat proyek, ya. Lalu juga dengan adanya kebijakan preservasi itu menunjukkan kepada pengguna, pemakai aset, pengguna koleksi gitu, bahwa memang kami punya komitmen untuk menjaga koleksi ini. Bisa jadi pengguna dari internal maupun yang eksternal. Begitu juga penyandang dananya. Oke, kebijakan preservasi yang jelas juga menjadi bagian dari pernyataan akuntabilitas organisasi dalam memonitor unjuk kerja kegiatan preservasi. Preservasi itu bukan kegiatan murah. Jadi harusnya kebijakan preservasi bisa menjadi pernyataan akuntabilitas. Ini loh, kita memang menghabiskan dana besar karena kita punya kebijakan yang seperti ini. Berfungsi sebagai sarana komunikasi internal maupun eksternal terkait dengan preservasi, ya. Dan dia menjadi dasar pengembangan strategi program-program kegiatan preservasi, itu udah pasti. Dia juga menjadi dasar bagi penetapan prioritas, kemudian juga justifikasi atas investasi kegiatan preservasi. Kenapa kita mesti beli alat ini? Kenapa kita hanya memilih aset yang ini saja yang dipreservasi? Itu akan menjadi bagian dari justifikasi kegiatan kita, kebijakan dokumen kebijakan preservasi yang jelas. Kebijakan preservasi juga menunjukkan pengelolaan yang bertanggung jawab, ya, terhadap kepentingan pengguna. Apalagi kalau ini jangka panjang, berarti itu juga di masa depan ada pernyataan tanggung jawab dari organisasi untuk memastikan koleksi tersebut tersedia dalam jangka panjang. Menjelaskan kepada pengguna kenapa tindakan harus dilakukan dan sementara tindakan yang lain tidak.
Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan prioritas dan justifikasi, dan kalau ada kebijakan preservasi maka pemustaka, dalam ini kalau perpustakaan digital atau kalau pengguna lainnya, arsip misalnya, unit arsip itu jelas kenapa kita harus memusnahkan yang ini, tidak memusnahkan yang satunya. Atau kenapa kita harus melakukan pelestarian dengan model begini tapi tidak dengan model yang sama untuk koleksi yang lain. Di sana kebijakan preservasi harusnya mampu menjelaskan. Kita lihat lagi dulu kebijakan preservasi ya. Jadi pada prinsipnya kebijakan preservasi itu akan tergantung dari kebutuhan atau jenis maupun kondisi dari lembaga, dari organisasi. Detail dan kedalamannya juga akan tergantung dari kondisi organisasi, kebutuhan organisasi maupun jenis organisasi. Biasanya kebijakan preservasi itu akan muncul dalam dokumen strategis. Hanya saja dokumen strategis, misalnya visi misi itu adalah salah satu contoh dari dokumen strategis, pernyataan visi misi. Maka kalau di dokumen strategis biasanya singkat, tidak perlu mendetail. Nah, ini perlu dijabarkan lagi kebijakan preservasi yang singkat tadi. Nah, dijabarkannya, didetailkannya itu ada di mana? Ada di tingkat manajerial menengah dan operasional, ya. Dan kemudian masing-masing juga di setiap tingkat manajerial itu akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalian masih ingat segitiga manajerial? Ada operasional ya, tingkat pertama, tingkat menengah, dan puncak. Kalau yang strategis berarti ada di sini. Ini yang di level manajerial menengah ya. Ini operasional. Kalau ini operasional, kalau di sini disebutkan tingkat manajemen pertama, ini berarti manajemen operasional, kadang-kadang orang nyebutnya. Maka di sini kadang-kadang dibagi dua sama beberapa pendapat. Ada yang low, ada yang tingkat bawah, ada yang tingkat atas. Nah, yang strategis itu adalah yang paling atas, top management. Oke, jadi kebijakan preservasi detail tergantung organisasi, lalu kemudian di dokumen strategisnya nggak perlu panjang lebar, singkat saja. Detailnya itu ada di manajerial menengah dan operasional. Sebelum mulai menyusun kebijakan, maka organisasi harus mempelajari, harus memahami dengan baik. Yang pertama, tujuan organisasinya, lalu juga tujuan dari koleksi, fungsi-fungsi dari organisasi terkait. Tadi sudah disebutkan, misalnya kalau di sana ada manajemen koleksi ya, entah itu arsip maupun perpustakaan, maka fungsi-fungsi terkait misalnya akuisisi, bagaimana koleksi dikumpulkan, diadakan ya, pengadaan, lalu kemudian retensi, kapan itu harus dimusnahkan. Kita harus pahami baik apa yang ada di organisasi maupun hak akses, siapa yang berhak mengaksesnya, bagaimana cara penggunaan pemanfaatan koleksi, juga terkait dengan pola-pola atau kebijakan tentang kerjasama. Di sini juga kita sebaiknya sebelum menyusun kebijakan melakukan penilaian terhadap koleksi, di mana penilaian itu akan melihat risiko, makna, kebutuhan preservasi, maupun standar-standar atau benchmark terhadap pemeliharaan. Standar pemeliharaan itu seperti apa sih, standar konservasi itu seperti apa sih, standar preservasi yang baik, best practice-nya. Nah, kita bisa menilai koleksi, juga menilai benchmarking dengan best practices yang sudah ada, dan tentu kondisi dari koleksi itu sendiri. Dan hal ini bisa kita lakukan biasanya dengan membuat survei terhadap koleksi. Kalau tadi kita bicara tentang kebijakan preservasi, persiapannya seperti apa,
maka kita juga bisa melakukan pengecekan ya, menguji seberapa detail sih kebijakan preservasi dari organisasi kita. Nah, ini beberapa checklist yang kalian bisa manfaatkan, kalian bisa perhatikan ya, bahwa kebijakan preservasi itu mencantumkan tidak tujuan dan fungsi organisasi. Jadi dokumen kebijakan preservasi kita menjelaskan nggak tujuan dan fungsi organisasi. Ada nggak definisi istilah dalam kebijakan ini? Kenapa? Preservasi itu bukan hal yang difahami oleh umum ya, istilah-istilahnya. Oleh karena itu kita mesti menjelaskan, membuat daftar istilah yang ada dalam dokumen preservasi itu supaya tidak timbul salah persepsi terhadap penggunaan istilah tersebut dalam dokumen kebijakan. Kemudian tentu ada cakupan kebijakannya, tadi sudah dijelaskan dari mulai koleksi apa saja, waktunya, kenapa, dan seterusnya. Lalu kemudian juga kebijakan preservasi harusnya, baik terutama yang di detail ya, itu harus ada filosofi, harus ada standarnya, merujuknya kemana, dan juga etika dalam melakukan preservasi. Akses terhadap aset, terhadap koleksi seperti apa, itu tercantum dengan jelas tidak di kebijakan preservasi kita. Bagaimana tentang keamanan, lalu kemudian apakah ini kebijakan preservasinya itu mengganti format, mengganti koleksinya, mengganti medianya saja, atau format ulang dari objeknya itu sendiri. Kalau kertas ya diketik ulang, kalau format ya mungkin dirubah, di copy gitu ya. Lalu kemudian peminjaman dan pameran itu kalau memang ada gimana? Kadang-kadang kan kita pengen membanggakan ya, organisasi pengen pamer bahwa kita punya koleksi unik nih. Bagaimana aturan mainnya itu kebijakan preservasi juga harus bisa ke sana juga. Penggunaan koleksi sudah diatur belum? 8 dan 9 hampir sama, tapi kalau 9 mungkin dimanfaatkannya, penggunaannya itu lebih kebutuhan sehari-hari ya, misalnya terutama kalau arsip. Tapi kalau peminjaman dan pameran itu kan tidak rutin, hanya sesekali saja, tapi jangka waktu peminjamannya lama gitu. Juga kalau pameran gitu atau dipinjamkan ke unit lain, itu kan artinya ada bagian yang tidak bisa kita awasi. Kita nggak bisa ngawasin bagaimana orang menggunakan aset yang berharga tadi ya. Kalau terkait dengan layanan mandiri gimana? Mungkin nggak orang-orang bisa memanfaatkannya secara mandiri, harus dibantu oleh staf. Terkait penyimpanannya sudah ada belum? Bagaimana kebijakan preservasi terkait penyimpanan? Lalu kemudian lingkungannya seperti apa, standar-standar lingkungan apa yang kita rujuk, yang kita gunakan dalam kebijakan preservasi. Manajemen penanggulangan hama untuk yang konvensional, lalu ada perawatan rutinnya seperti apa, kalau ada bencana, kondisi tanggap daruratnya, lalu kalau melakukan konservasi, tahapannya apa, atau jenis konservasi apa yang akan dikerjakan. Ada nggak pelatihan, bagaimana pelatihan itu dilakukan terutama untuk staf, supaya tadi preservasi kan jangka panjang. Kalau stafnya pensiun lalu nggak ada yang bisa ngelanjutin, berarti preservasi kita tidak mendukung konsep preservasi jangka panjang. Juga penelitian dan pengembangan. Kebijakan preservasi juga sebaiknya menjelaskan bagaimana pendanaan, sumber dananya. Lalu kemudian juga tidak terlupakan adalah tanggung jawab, unit siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memantau, bagaimana proses pemantauan, dan itu termasuk evaluasi dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan preservasi tadi.
Oke, kita sudah bicara banyak tentang kebijakan preservasi ya secara umum. Maka saya akan coba review kaitannya dengan preservasi digital. Jadi dari kebijakan preservasi jangka panjang, oke. Maka sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, maka ini kaitannya tadi dengan organisasi ya. Di mana? Dalam preservasi digital kita kenal ada 3 pilar ya. Jadi ini kaitannya dengan pilar organisasi. Nah, bicara tentang preservasi yang harus jelas, kebijakan preservasi yang jelas, maka di pilar organisasi preservasi juga sama. Menetapkan tujuannya dengan jelas. Bagaimana menetapkan tujuan dengan jelas? Maka di sini lihat ada batasan dan kriteria pemilihan ya untuk objek yang dipreservasi, lalu kemudian dinyatakan secara eksplisit. Oke. Lalu menentukan juga secara eksplisit komunitas siapa yang menjadi sasaran. Ini bisa kalian baca-baca lagi ya. Kalau kriteria batasannya itu biasanya ada di bagian collection policy kalau di siklus internet ya, di situs-situs internet. Lalu kemudian pernyataan eksplisitnya itu contohnya ini ada di Oxford ya. Kita bisa lihat di Oxford. Ini contoh Oxford University. Perpustakaan Bodleian di kampus Bodleian ya. Oke. Kita bisa lihat policy report strategi bagian policy, strategi, publishing, collection management policy, nah, preservation. Ada dokumennya sendiri, ini sudah ada di layar, bisa kalian lihat 2019 apa saja isinya ya. Nah, ini adalah kebijakan preservasi yang tertulis eksplisit ya, bukan lagi hanya tersurat. Oke. Dan linknya bukan lagi yang ini, sudah kita perbaiki, sudah dirubah karena kampusnya terbagi 2 sekarang. Target sasaran staf organisasi lembaga riset siapa saja, apakah peneliti disiplin ilmu tertentu atau publik yang akan dilayani. Lalu kemudian yang kedua, repositori ini menyediakan hak penggunaan dan informasi yang cukup termasuk tentang objek digitalnya, bahwa ada jaminan dari lembaga penyimpanan atas kesediaan akses bagi komunitas. Lalu kemudian lembaga penyimpanan juga harus memastikan bahwa komunitas sasaran tadi ini bisa menggunakan atau bisa menginterpretasikan objek digital. Seperti apa? Silakan Anda baca lagi detailnya ya. Apa saja rinciannya. Tapi sekali lagi, rincian ini bisa jadi tidak masuk dalam kebijakan di tingkat strategis, tapi adanya di level operasional dalam bentuk aturan main, aturan peminjaman. Nah, oke. Lalu juga terkait dengan kebijakan tadi, pilar organisasi dalam preservasi digital, maka kita juga harus memperhatikan aturan hukum dan kontrak. Apalagi kalau ternyata koleksi kita ini
bersumber dari pihak ketiga. Ya, kenapa? Karena hukum kontrak perjanjian antara supplier dan penyimpan pengelola koleksi tadi, dalam ini mungkin lebih tepat repositori ya, ada lisensi, ada kontrak, ada undang-undang. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik. Dalam menjalankan tugas dan penyimpanannya, si lembaga juga harus bertindak atas ketentuan hukum, tidak bisa sembarangan. Lalu dalam penggunaan objeknya juga berdasarkan aturan hukum. Silakan dibaca-baca lagi detailnya. Yang berikutnya adalah tentang organisasi preservasi digital. Di sini juga memiliki bentuk organisasi yang memadai. Berarti ada apa? Organisasi yang memadai itu bisa diwujudkan dalam bentuk jaminan ketersediaan dana, tadi ya, nyambung. Jumlah staf dengan kompetensi yang memadai, yang sesuai, jumlahnya maupun kemampuannya, kompetensinya. Struktur organisasinya juga nggak mungkin lah kalau si repository ini alokasi staffnya itu cuman sedikit, padahal dia ada di level operasional, kan susah. Sumber dayanya juga harus diperhatikan, karena struktur organisasi akan menentukan sumber daya. Keberlanjutan preservasi dijamin bahwa bahkan di luar keberadaan unit repository digital. Jadi kalau misalnya ada bencana, ya, ada kepastian bahwa objek digitalnya itu tetap bisa diakses. Ini terkait dengan manajemen bencana ya, waktu yang checklist. Lalu kemudian preservasi digital, organisasi preservasi digital itu juga terkait dengan manajemen kualitas pengelolaan yang memadai. Apa saja? Silakan dibaca lagi, bahwa semua proses tanggung jawab harus ditetapkan dengan jelas, tidak bisa sembarangan. Harus dokumentasinya harus tertulis kalau bisa. Proses yang terjadi dalam setiap elemen repository digital terdokumentasi dengan baik. Kapan dokumen ini diterima, kapan dokumen ini harus dialih mediakan, semua harus ada dokumentasinya. Siapa yang melakukan? Kalau di situ terjadi alih format, perubahan format misalnya. Dan repositori lembaga harus mengantisipasi perubahan substansi dengan cepat. Segala sesuatu perubahan substansi dengan cepat. Digital berarti elektronik. Elektronik itu kecepatannya tinggi, perubahannya TIK ya. Maka perubahan yang substansial itu adalah perubahan yang mengancam terhadap keberlangsungan pencapaian tujuan. Juga perubahan substansi itu bisa terkait didasarkan atas masalah teknis maupun komunitas targetnya. Masyarakatnya berubah, ya berarti kita juga harus berubah. Masyarakat yang kita layani ya. Sebenarnya sekali lagi, pilar organisasi ini bisa atau dirujuk selalu kepada repository yang bisa dipercaya, trustworthy repository ya. Apa saja trustworthy repository ini adalah basicnya, bisa kalian baca lagi di sini, dapat dipercaya untuk menyimpan dan seterusnya. Oke. Lalu kemudian tadi ini kebijakan preservasi yang digitalnya juga jadi semakin jelas ya, dengan objek dengan pilar organisasi. Lalu sebelum mengusulkan tadi kita bicara juga tentang survei, oke? Maka di sini kita juga bisa lihat ya, kalau terkait dengan preservasi digital, pertemuan ke-9, kuliah kita yang ke-9 setelah UTS, maka kita bicara tentang mengukur bagaimana kesiapan organisasi dalam preservasi digital. Nah, ini presentasinya, ini PowerPoint-nya. Jadi ada metode yang bisa kita pakai untuk mengukur. Mengukurnya juga kembali kepada 3 pilar. Kita mengukur masing-masing pilar, baik dari teknologinya, dari organisasi dan resources, sumber daya. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang organisasi ya. Jadi parameter kesiapan itu harus diukur dari ketiga hal tersebut.
dari 3 hal ini. Kebijakan perencanaan kita sudah bahas tadi, infrastruktur teknologi yang digunakan, dan juga sumber daya. Bisa kita lihat lagi tadi kebijakan apa saja, dokumen tertulis, ya, ada tim penasehat untuk memantau proses kalau perlu. Lalu kemudian tadi sudut infrastruktur teknologi, ada koleksi yang dikelolanya dengan jelas. Teknologi penyimpanan objeknya juga harus jelas. Bagaimana kesiapan terhadap teknologi yang kedaluarsa, yang usang, ya, formatnya juga sudah tidak lagi, sudah ada format baru misalnya. Bagaimana dengan format lamanya? Integritas dan keaslian data seperti apa, bisa diterjamin nggak dengan adanya infrastruktur yang sudah ada di organisasi? Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan, bisa nggak infrastruktur teknologi ini memanfaatkan ulang metadata sehingga bisa memberikan nilai tambah terhadap objek digitalnya. Terkait dengan sumber daya, kita ngukurnya berdasarkan pendanaan, berdasarkan ketersediaan staf, dan struktural administratifnya seperti apa. Ini adalah tingkat-tingkat kesiapannya. Jadi dari 3 pilar tadi kita akan bisa melihat ada 1-5 level apa saja. Acknowledge berarti baru memahami, ya. Kasusnya bisa Anda baca di sini. Lalu kalau di bagian act sudah memulai, sudah melakukan preservasi, tapi masih bentuknya proyek-proyek saja. Jadi sepotong-sepotong, masih belum utuh. Kasus-kasusnya bisa kalian baca. Kalau sudah ada konsolidasi, pada level konsolidasi di mana proyek-proyek yang mungkin terpisah-pisah di unit-unit organisasi yang berbeda itu terkonsolidasi dan saling berhubungan. Lalu kemudian pada level institusionalisasi, maka semuanya sudah menjadi bagian dari kebijakan organisasi, ya. Semua bagian di institusi, di lembaga tersebut, yang intinya adalah memungkinkan kita berbagi sumber daya, berbagi kemampuan teknis maupun keuangan, ya, sumber daya keuangan yang mungkin tidak kita miliki dengan unit-unit lain yang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan preservasi digital. Misalnya antar perpustakaan atau kearsipan dengan unit TI, teknologi informasi di organisasi. Lalu kemudian kalau bicara level yang paling tinggi dari bagaimana kita mengukur itu, lalu kalau kalian ternyata sudah berada di tingkat yang paling tinggi, maka harusnya kalian sudah melakukan kolaborasi antar organisasi, ya. Bukan lagi hanya internal, tapi Anda sudah bicara keluar. Oke, kalau di Indonesia sendiri, ini di DKI dan Tangerang bisa dilihat ternyata yang levelnya mungkin, ya, bisa dibilang baru pada tahap acknowledge dan act. Oke, kita kembali ke sini. Jadi sebelum menyusun, kita sudah harus melakukan survei, ya. Dan kemudian kalau tadi preservasi konvensional kita bicara tentang penanggulangan hama, maka kalau di preservasi digital kita akan bicara tentang ini. Dari akses koleksi dan segala macam, kita akan bicara tentang ancaman teknologi yang harus kita perhatikan dalam preservasi digital. Oke. Ada kerusakan fisik, ya, yang mengancam media simpannya, tapi juga perangkat kerasnya. Jadi kalau kita bicara ancaman terhadap preservasi digital, ada ancaman terhadap media simpan, medianya, tempat bagaimana si objek itu disimpan, juga termasuk kerusakan fisik yang mengancam perangkat keras. Kerusakan ini bisa berasal internal eksternal, yang intinya dari kerusakan ini adalah akses terhadap konten jadi hilang, atau informasi dari objek itu menjadi tidak terbaca lagi informasinya.
Kita bicara kerusakan fisik, yang mengakibatkan kerusakan fisik itu apa saja ya? Kenapa bisa jadi rusak? Ini bisa kalian baca lebih detail. Lalu terkait dengan kerusakan media simpan itu apa saja? Biasanya nih gara-gara nyimpannya tidak sesuai dengan standar ya, tidak semestinya. Misalnya kalau pita magnetik itu harus ruangan sekian, kelembaban sekian supaya tidak kena jamur. Tapi kalau disimpannya di tempat yang lembab ya tentu jamuran. Lalu kemudian media simpan itu sendiri berubah cepat dalam 20 tahun terakhir. Anda bisa lihat dari mulai dulu disket, USB ukurannya juga mulai tambah besar. Kapasitasnya makin besar tapi ukurannya makin kecil. SSD juga sekarang sudah sampai hard disk sudah pindah ke SSD dikaitkan dengan kecepatan. Media baru sudah juga muncul, ada komputasi awan di mana kita bisa menyimpan segala sesuatu di internet. Lalu kemudian juga muncul sistem penyimpanan digital yang tangguh di mana penyimpanannya ini meskipun ada kerusakan tapi langsung bisa dipulihkan dengan cepat. Nah, ini adalah penyimpanan digital yang tangguh. Biasanya dikaitkan dengan komputasi awan, dan di komputasi awan itu ada istilah redundancy dan recovery. Jadi servernya tidak hanya satu, tapi ada backupnya. Yang backupnya langsung otomatis menyala begitu backup yang pertama rusak. Juga ada recovery. Strategi preservasi harus menggabungkan media baru dengan media yang lama terkait dengan media simpan. Lalu kemudian terkait dengan media lama, ini adalah beberapa best practice-nya. Ini juga masih bisa berlaku ya untuk pengelolaan atau manajemen preservasi digital ya. Beberapa hal ini juga berlaku untuk media-media digital, misalnya exposure to magnetic field, fumes ya. Yang jelas berarti sebenarnya untuk mengatasi kerusakan tadi kita harus punya persiapan yang matang terkait dengan bencana, kerusakan infrastruktur atau kegagalan perangkat keras itu tidak bisa diprediksi. Jadi kita harus mempersiapkan kalau ada bencana seperti apa. Jangan hanya punya satu peralatan, kita harus punya backupnya seperti apa. Karena dampak bisa dikurangi lewat persiapan yang matang. Dan pemantauan kondisi bahaya, penetapan langkah penanggulangan itu juga akan menjadi bagian dari persiapan yang matang tadi. Sumber-sumber kerusakan fisik apa aja? Kalau sumber kerusakan fisik, maka di sini kita bisa lihat ada masalah penggunaannya atau juga lamanya waktu hidup. Yang menarik ini adalah lamanya waktu hidup. Tentu sebagai pendukung preservasi jangka panjang, kita akan memilih media simpan ya. Media simpan yang punya waktu hidupnya lama. Tapi problemnya kalau terkait dengan TIK, terkait dengan elektronik terutama, waktu yang lama itu memungkinkan perubahan dari media itu sendiri, media simpan itu sendiri ya. Jadi bisa jadi kita pilih media umurnya 10 tahun, tapi ternyata di tahun kelima itu udah ada teknologi baru untuk media yang sama dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, jadi di sini dikaitkan dengan lama waktu hidup, kita akan punya dilema ya. Kita bisa milih media simpan yang lama, tapi nanti sebelum waktu media lama itu habis, sudah muncul media baru yang ternyata lebih baik dari media yang sudah kita pakai. Artinya apa nih? Nah, kita mesti benar-benar mengukur lamanya waktu hidup sebuah media dengan kebijakan preservasi kita. Lalu kemudian ada disaster recovery plan, diajarkan juga baik itu untuk yang tradisional, konvensional ya, kalau ada banjir, kalau ada bencana alam seperti apa. Begitu juga terkait dengan preservasi digital, silakan dibaca. Dan ini ada cadangan, backup. Mungkin kalau konvensional dikonservasi atau dibuat salinannya supaya bisa
yang digunakan adalah yang salinannya. Maka begitu juga dengan preservasi digital, kita bisa buat cadangan ya. Tidak hanya data sebaiknya kalau kita membuat data cadangan, tapi juga aplikasi. Kenapa? Aplikasi juga bisa kena virus kan, sehingga rusak, tidak bisa jalan. Aplikasinya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dijalankan, datanya nggak bisa dibaca. Oke? Dan kalau bikin cadangan, itu backup kita tuh harus dicek periodik. Sehingga pada saat kita perlukan, memang sistem backup kita bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan pastikan media cadangan bisa diakses oleh peralatan yang baru. Jika ternyata kita harus mulai dari nol. Oke, kita bikin backup nih. Backupnya pakai LTE 7 misalnya. LTE 7 dipakai buat nge-backup data digital kita. Tapi kemudian ternyata kantor kita rusak kena bencana alam. Kita harus beli peralatan baru. Sementara media LTO 7 itu sudah tidak disupport karena sekarang yang ada LTO 9. Nah, itu berarti kan kita mesti hati-hati nih. Media cadangan kita pun harus kita rawat dengan baik supaya kalau ternyata kita harus mulai dari nol, membeli peralatan yang benar-benar baru, media cadangan itu tetap bisa dimanfaatkan. Ancaman berikutnya adalah faktor ketinggalan zaman kuno ya. Jadi kalau kuno itu bisa di mana saja. Kalau ini model organisasi OAIS kita, maka bisa terjadi di ingest, bisa terjadi di manajemen penyimpanan ya, archival storage, juga data manajemen. Ini softwarenya kedaluarsa, sudah tidak sudah muncul lagi versi baru ya. Lalu terkait dengan akses, kebutuhan masyarakatnya berubah, yang tadinya formatnya cukup dengan teks doang, sekarang harus ganti ke multimedia. Jadi artinya kuno dan kedaluarsa itu bisa mencakup di keseluruhan bagian dari model preservasi digital yang kita gunakan. Jadi bisa berkaitan dengan perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Nah, terkait dengan kedaluarsa format. Ya, format ini kalau yang sudah ada yang baru, format yang lama ditinggalkan atau masih bisa dipakai. Kalau yang didukung oleh standar, oleh ISO, dokumen ISO itu yang mana? Nah, misalnya seperti itu. Jadi sebaiknya kita milih standar format sesuai dengan standar yang berlaku. Media simpan sudah ada media yang lebih baru, LTO 9 itu ternyata tidak kompatibel dengan LTO 7, masih kompatibel dengan LTO 8. Misalnya. Peralatan yang mampu membaca dan membaca media simpan tidak lagi diproduksi, ini juga kedaluarsa ya, tadi sudah dijelaskan. Perangkat lunak yang membuat mengakses konten digital sudah ada versi baru atau generasi terbaru dengan kemampuan interaksi melalui teknologi terkini. Kaitkan dengan format berkas, kita bisa lihat perkembangan format dari tahun berapa ini, 1998 ya. Ini yang sekarang tahun 2000, formatnya makin banyak. Dulu yang disimpan apa standar formatnya, maka sekarang yang lebih disukai terkait dengan preservasi jangka panjang. Ini kita lihat dokumennya dari NARA, bisa kalian pelajari, bisa kalian latihan dengan menggunakan kuis yang kemarin pernah kalian coba. Terkait dengan masalah kedaluarsa juga, komputer dalam ukuran dan kemampuannya terus tergantikan ya. Komponennya, kontennya lebih baik. Dengan komponen yang lebih baik, maka konten yang disimpan juga lebih banyak. Kemampuan mengolahnya juga lebih keren. Pentium sekarang sudah ada i9, dulu baru i7. Berarti kecepatan pengolahannya, kalau kita bicara tentang video, maka mengolahnya akan lebih baik lagi. Ini gimana nih kedaluarsanya? Vendor dan produsen teknologi selalu berkompetisi. Si CNN ya, CNN itu beli dari vendor itu termasuk barang-barang leadernya, termasuk raknya. Jadi kalau dia update, nah kalau dia beli, kalau dia update, maka rak-raknya juga harus diupdate itu, nggak bisa sembarangan. Dan sementara itu vendor sama produsen akan berusaha untuk menawarkan produk-produk terbaru, ya kan. Begitu ada teknologi baru langsung dijual, langsung dimanfaatkan supaya untungnya lebih panjang, untungnya lebih
lebih tinggi buat produsen. Tapi terkait dengan konten digital jangka panjang kita gimana? Nah, itu yang mesti kita perhatikan baik-baik ya. Nah, karena itu akan menyulitkan kita. Komponen komputer dan media simpan bisa rusak akibat kesalahan manusia, bencana alam, dan dimakan waktu. Ini jangan lupa. Ini adalah bitlist. Kalian bisa lihat apa itu bitlist. Ini yang menarik. Banyak format-format baru ya yang beredar di masyarakat yang sebenarnya itu adalah format yang belum pasti. Masalahnya apa? Format-format tersebut ternyata dipakai oleh masyarakat untuk menyimpan data-data digital, objek-objek digital. Sehingga contohnya adalah tempat simpan SSD. SSD itu punya waktu pendek loh ya dibandingkan dengan hard disk. Berarti kalau kita nyimpen di SSD lalu kemudian SSD-nya hanya bisa beberapa kali dibaca kan, ada umurnya gitu dibandingkan dengan hard disk. Berarti nggak bagus sebenarnya buat preservasi jangka panjang. Tapi ini banyak dipakai orang. Kenapa? Karena kecepatannya keren banget. Oke. Komputasi awan juga, data rekam medis rumah sakit, layanan gratis berbasis behavior ya. Ini adalah beberapa data-data atau format-format data yang seharusnya bisa kita perhatikan. Game online, itu kan ada tuh, bisa nggak Pak, game online kok disimpan ya? Lo bisa saja untuk pengembangan, kalau kita bisnisnya main perusahaan pembuat game, maka aktivitas game online itu kan dicatat kan, ada perlombaan direkam, diperhatikan dan seterusnya ya kan. Lalu media sosial, konten digital yang dikirim lewat media sosial itu sangat rentan dan perlu preservasi. Bisa jadi misalnya ada banjir gitu kan, ini kemarin ada banjir misalnya. Lalu kemudian ada rekaman. Nah, rekaman itu ternyata punya nilai historis karena di sana ada ada informasi yang penting yang sempat terekam oleh masyarakat. Sementara itu beredarnya di medsos. Gimana kita mempreservasinya? Padahal itu adanya di media sosial. Oke. Itu tadi tentang ancaman, lalu kemudian terkait dengan resources, sumber daya, maka ini kita bisa lihat di sini. Organisasi, teknologi tadi sudah kita bahas, sekarang yang resources ya. Jadi kalau sumber daya, maka Anda bisa lihat kebutuhan sumber daya itu ada teknis dan organisasi, lalu juga ada pertimbangan ekonomisnya. Lalu contoh-contoh dari kebutuhan sumber daya ada yang terkait dengan isu organisasi adalah ini contohnya. Yang terkait dengan sumber daya itu budget, staffing, dan fasilitas. Fasilitas apa saja? Silakan Anda teliti lagi dengan mengulang PowerPoint mind map ini, membaca mind map ini. Lalu sebenarnya kalau dihubungkan dengan sumber daya, pertanyaannya biasanya berapa sih emang dana yang harus dibutuhkan, anggaran yang harus disiapkan untuk preservasi digital? Yang jelas adalah dia lebih besar dari preservasi yang konvensional, yang tradisional. Kenapa lebih besar? Ada banyak hal, silakan dibaca di sini. Kenapa lebih besarnya? Anda bisa perhatikan video penjelasannya. Lalu juga bagaimana kita mengatasi biaya preservasi yang besar tadi. Kita bisa membangunnya secara bertahap, ya kan? Pengalaman dan keahlian dalam internal organisasi itu akan sangat menentukan murah atau mahalnya preservasi digital. Kalau kita pengalaman dan keahlian yang kita kembangkan dalam organisasi tentu akan semakin mudah. Lalu kerjasama, terkait dengan kerjasama, bisa internal, bisa eksternal ya. Apa itu internal eksternalnya bisa kita lihat di sini. Kerjasama yang internal itu gimana? Kerjasama yang eksternal itu seperti apa? Silakan dipelajari lagi. Anda juga bisa melihat link yang saya berikan di sini. Ini tentang kolaborasi itu seperti apa ya. Ada dokumen yang bisa kalian baca lanjutannya. Lalu terkait dengan
Upaya untuk menyatukan program preservasi digital dalam organisasi melalui pelatihan, kerjasama, jasa, dan bukti nyata kepada pengambil keputusan itu akan sangat membantu kita untuk memastikan sumber daya kita aman. Kenapa? Karena kalau misalnya ada masalah dan kemudian ternyata kita bisa buktikan bahwa kegiatan preservasi ini bermanfaat, bisa mengatasi kendala dari permasalahan tersebut, maka pasti organisasi akan berupaya untuk melindungi program tersebut dari perubahan drastis. Ya. Di sini batasannya adalah subjek, dan karena itu kita harus memilih. Preservasi digitalnya itu harus kita pilih dengan baik supaya pemilihannya itu benar-benar bisa menunjukkan manfaat tadi. Nggak bisa semuanya, kita harus memilih subjek apa dari koleksi yang akan kita preservasi ya, programnya. Fungsinya seperti apa? Dananya dari mana nih? Disimpannya seperti apa? Jadi sumber-sumber data itu dari mana? Lalu kemudian disimpannya, media yang digunakan seperti apa? Ini mesti jelas semua ya. Jadi kalau semuanya ini lengkap, maka harusnya bisa membantu kita untuk meyakinkan organisasi bahwa preservasi digital itu penting, bukan main-main. Oke? Kita kembali ke sini. Jadi itu tadi terkait dengan preservasi digital, kita juga sudah bahas, kita sudah review materi kita. Oke, baik. Terima kasih. Demikian review dan pembahasan tentang preservasi kebijakan preservasi, maaf, yang harus kita perhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita selesaikan pembahasan materi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.